Ibu. Baik, hari ini kita akan berbincang santai tentang rencana pembelajaran Ibu untuk besok ya. Saya ingin kita sama-sama memastikan anak-anak mendapat pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Ibu sudah siap? Ya, Bu. Baik Ibu, coba ceritakan dulu apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai besok. Begini ya, Bu. Untuk besok saya ingin anak-anak belajar tentang bagian-bagian tanaman, Bu. Oh baik Ibu. Jadi untuk tujuannya kan tadi menanyakan tujuannya agar anak-anak memahami bagian-bagian tanaman itu, Bu. Oh baik Ibu, kalau boleh saya bantu perjelas sedikit ya. Kata memahami itu masih terlalu umum Bu. Kira-kira apa yang spesifik Ibu harapkan anak-anak bisa lakukan setelah belajar? Misalnya, apakah mereka bisa menyebutkan, menunjukkan, atau mungkin memperjelas dengan kata-kata mereka sendiri? Oh iya Bu. Jadi lebih tepatnya anak-anak dapat menunjukkan dan menyebutkan bagian-bagian seperti akar, batang, daun, buah, itu Bu. Kemudian mereka juga bisa menjelaskan fungsi dari setiap bagian dengan bahasa mereka sendiri, Bu. Nah, itu sudah lebih jelas Ibu, bagus sekali. Sekarang Ibu coba ceritakan strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk kegiatan besok sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Bagaimana tahapannya, Bu? Rencananya seperti ini ya, Bu. Pertama, saya akan mengajak anak-anak berkebun di belakang sekolah, Bu, untuk mengamati tanaman secara langsung. Lalu anak-anak akan mengeksplorasi tanaman dengan menyentuh, mencium, dan mengamati setiap bagiannya, Ibu. Wah, menarik sekali ya, Bu. Lalu setelah mengamati apa yang akan dilakukan, Bu? Setelah itu kami akan kembali ke kelas. Anak-anak akan duduk berkelompok. Masing-masing kelompok mendapat tanaman kecil yang sudah dicabut lengkap dengan akarnya. Mereka akan berdiskusi tentang apa yang mereka temukan dan menjelaskan dengan bahasa mereka sendiri tentang setiap bagian tanaman itu. Ini tahap memahaminya ya, Bu. Oh, bagus sekali, Bu. Anak-anak tidak hanya mendengar dari Ibu, tapi mereka juga dapat membangun pemahaman mereka sendiri. Nah, untuk tahap mengaplikasi apa yang sudah Ibu rencanakan? Untuk mengaplikasi, setiap kelompok akan membuat poster bagian-bagian tanaman. Mereka akan menempel bagian tanaman yang asli di kertas karton besar, lalu memberi label dengan bantuan gambar dan tulisan sederhana. Anak-anak bebas berkreasi menghias posternya, Bu. Oh, kreatif sekali, Bu. Terus bagaimana dengan refleksinya, Bu? Untuk refleksinya, setiap kelompok akan menampilkan hasil poster mereka di depan teman-temannya. Lalu saya akan mengajak mereka berdiskusi bagian mana yang paling mereka sukai. Kenapa tanaman perlu semua bagian itu? Apa yang akan terjadi kalau salah satu hilang? Tanaman tuh tidak akan kenapa? Oke, luar biasa Ibu Jumiatul. Jadi ada tahap memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Sekarang kira-kira media apa yang Ibu gunakan? Saya sudah siapkan tanaman kecil, Bu, seperti kangkung, bayam, yang dicabut lengkap nih, kertas karton besar, lem berwarna-warni, dan juga gambar-gambar bagian tanaman sebagai referensi. Bagus persiapannya Ibu. Sekarang bagaimana Ibu akan menilai apakah tujuan pembelajaran tercapai? Bagaimana cara menilai kemampuan anak dalam menunjukkan dan menjelaskan bagian-bagian tanaman? Iya, begini Bu, saya akan mengamati langsung saat anak-anak berdiskusi di kelompok. Saya catat siapa yang sudah menunjuk dan menyebut bagian tanaman dengan benar. Lalu saat presentasi poster, saya mendengarkan bagaimana mereka menjelaskan dengan bahasa mereka sendiri. Saya juga akan dokumentasi posternya sebagai portofolio. Oke, sempurna Ibu. Asesmen Ibu ini ternyata sudah selaras dengan
pembelajaran. Baik Ibu, besok saat observasi, bagaimana kalau kita fokus mengamati aktivitas anak saat mengaplikasi, yaitu ketika mereka membuat poster. Saya ingin melihat bagaimana keterlibatan dan kolaborasi anak-anak dalam kelompok. Setuju Ibu? Ya, setuju Bu. Terima kasih atas masukan Ibu. Sama-sama Bu Jumiatul, sampai jumpa besok. Semangat ya Bu. Semangat Bu. Bu Jumiatul, terima kasih sudah memberikan Ibu kesempatan ya untuk mengamati pembelajaran tadi. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran tadi Ibu? Alhamdulillah lega Bu, tapi tadi agak deg-degan juga karena diamati oleh Ibu dan anak-anaknya antusias sekali, jadi saya juga lebih rileks. Alhamdulillah, bagus kalau begitu. Saya sangat terkesan Bu dengan antusiasme anak-anak tadi belajar. Nah sekarang coba Ibu ceritakan, menurut Ibu apa yang berjalan dengan baik ketika pembelajaran tadi, terutama untuk 3 tahap pengalaman belajar tadi Ibu. Ya, yang berjalan baik untuk tahap memahami. Anak-anak sangat excited saat kebun. Mereka aktif bertanya, mengeksplorasi tanaman dengan indera mereka. Saat diskusi, kelompok juga mayoritas anak bisa menjelaskan dengan bahasa mereka sendiri, Bu. Seperti akar itu kayak kaki tanaman, Bu, atau dalam ikut tempat penanam tanamannya, Bu. Oke, bagus sekali Bu ya. Saya juga tadi mencatat bahasa mereka itu sangat natural ya Bu, dan menunjukkan pemahaman yang sebenarnya. Bagaimana dengan tahap mengaplikasi tadi Ibu? Untuk aplikasi, anak-anak sangat kreatif. Dalam membuat poster, mereka kompak bekerja sama. Ada yang bersebut dengan tanaman, ada yang mengelem, ada juga yang menulis. Tapi Ada tantangan ya Bu? ada ya Bu, di kelompok Anda ada sedikit konflik karena mereka berebut ingin semua mereka Bu. Jadi ramai jadinya. Bagus Ibu, untuk mengidentifikasi itu bagaimana cara Ibu untuk mengatasinya? Tadi saya datangi dan bantu mereka membuat kesepakatan agar bergiliran Bu. Ya, jadi akhirnya saya bisa diatasi lancar lagi Bu. Oh, tadi saya datangi, baik, tepat sekali penanganannya. Sekarang, apakah menurut Ibu tujuan pembelajarannya sudah tercapai? Secara keseluruhan tercapai Bu. Hampir semua anak bisa menunjuk dan menyebutkan minimal 3 bagian tanaman untuk menjelaskan fungsi dengan bahasa mereka sendiri. Sekitar 80% anak belum bisa, sisanya masih perlu bimbingan lebih banyak Bu. Baik, bagaimana dengan refleksi tahap untuk presentasi tadi Ibu? Iya Bu, kenapa saya tanya mereka kenapa tanaman perlu semua bagian ini? Ada yang jawab biar bisa hidup Bu, ada juga yang bilang biar bisa kasih kita sayuran. Ya, Mereka menghubungkan dengan pengalaman mereka sehari-hari. luar biasa Ibu. Sekarang, seberapa baik pembelajaran tadi untuk mendorong anak-anak belajar dalam prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan? Menurut saya cukup baik Bu. Anak-anak berkesadaran, mereka aktif mengeksplorasi sendiri, bermakna karena mereka lihat tanaman nyata dan bisa menghubungkan dengan kehidupan mereka. Menggembirakan, mereka tertawa, enjoy sepanjang pembelajaran. Oke, saya sependapat dengan Ibu. Observasi saya, anak-anak terlihat sangat senang ya. Mereka itu aktif, tidak ada yang pasif ataupun terlihat bosan. Sekarang boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Ibu? Ayo silakan Bu. Baik. Yang sangat baik tadi Bu, Ibu itu konsisten dan dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Nah contohnya
Menurut kalian apa yang terjadi jika tanaman tidak punya akar? Nah, saya juga suka melihat bagaimana ibu memberikan anak kebebasan untuk berkreasi. Terima kasih Ibu. Yang bisa ditingkatkan, saya perhatikan tahap untuk mengaplikasi. Ada di salah satu kelompok tadi ada anak yang cenderung diam ibu dan terlihat dan tidak begitu terlibat ya dalam pembuatan poster. Mungkin di pertemuan selanjutnya ibu dapat mendorong anak itu untuk lebih aktif ya ibu. Dan setiap anak itu punya peran yang penting di kelompok agar semua berkesadaran dan terlihat aktif. Terima kasih Bu Sujiwanto. Sama-sama ibu. Sekarang coba ibu pikirkan lagi apa kira-kira ide kreatif agar kedepannya setiap anak bisa terlibat aktif di kelompok. Ibu ya, mungkin saya bisa memberikan role atau peran yang jelas untuk setiap anak sejak awal. Misalnya ada yang jadi ketua kelompok, ada yang jadi pemerintah, ada yang jadi penghias. Jadi setiap anak tahu tanggung jawabnya masing-masing. Ide ibu sangat bagus sekali. Mungkin juga nanti ibu bisa menggunakan strategi dengan menggunakan kartu peran bergambar agar anak-anak itu lebih mudah memahami peran mereka. Bagaimana menurut ibu? Wah itu menarik Bu. Saya akan coba untuk pembelajaran berikutnya ya Bu. Bagus. Satu lagi ibu, apakah ibu memerlukan pelatihan atau dukungan tertentu untuk pengembangan pelajaran mendalam ini? Jadi saya ingin belajar lebih banyak tentang cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendorong untuk berpikir kritis di level PAUD. Kadang saya bingung pertanyaan seperti apa yang sesuai dengan usia mereka itu. Oh baik ibu, nanti kita akan terus ini tingkatkan bisa di kombel sekolah kita ataupun nanti di lewat KKG ya ibu, dan juga mungkin ada diklat atau workshop di kabupaten. Baik, terima kasih banyak ibu. Saya yakin ibu akan menjadi guru yang semakin hebat. Terima kasih Bu. Semangat. Sama-sama ibu Jumiarto, tetap semangat ya.